Ya, sebentar. Apa sayang? Ngaji sayang. Mari lah. Iya. Tunde benda apa? Itu pun koncone aku nak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita pada pertemuan yang kedua. Masih sehat, masih semangat, insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan dan juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan asbab itu kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Baik, Bapak Ibu, kita melanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita ulang sedikit apa yang kita pelajari satu minggu yang lalu supaya tidak lupa sama sekali. Yang pertama, yang perlu kita ingat bahwa kita ini mempelajari bahasa yang mudah, bukan bahasa yang susah. Pelajari bahasa Al-Quran, di mana Al-Quran itu Allah sebutkan, Allah mudahkan semua yang berhubungan dengan Al-Quran, termasuk mempelajari bahasanya, yaitu bahasa Arab. Yang kedua, yang perlu kita ulangi, di bahasa Arab itu hanya 3 yang dipelajari: isim, fi'il, dan huruf. Nah, ini nggak banyak. Kita hanya perlu memahami isim, memahami fi'il, kemudian sisanya memahami huruf. Maka kemarin kita sudah mempelajari isim secara umum memiliki beda. Isim kemarin kita kenali dengan ciri bahwa isim itu memiliki ciri umum, dia memiliki tanwin atau menerima tanwin. Contoh dalam tasrifan atau wazan yang saya bagikan itu di modulnya yang kemarin, ada fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ul, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, dan mif'alun. Nah, semua yang bertanwin di situ, maka dia disebut isim. Isim apa? Yang gak usah bingung dulu, yang pokoknya paham dulu ini isim. Pokoknya pahamnya itu semua yang bertanwin adalah isim. Nah, jadi belajar di sini cukup memahami apa yang diajari hari ini saja dulu. Nah, yang lain tidak perlu dipikirkan. Nah, cukup karena kemarin kita baru belajar, oh pokoknya yang bertanwin itu isim. Isim apa? Nah, nanti saatnya akan kita masuk pelan-pelan. Nah, secara ciri kemarin sudah kita sebutkan
bahwa di dalam isim itu ada dua. Dia ada bilangan dan ada jenis kelamin. Dan isim itu tidak terikat pada waktu. Nah, beda dengan fi'il. Kalau fi'il, dia terikat oleh waktu. Nah, tapi kita kemarin baru bahas isim, maka di isim saja dulu. Isim kemarin, ingat dia ada bilangan, ada kelamin di dalamnya. Setiap kata yang isim, mesti ada bilangan dan mesti ada jenis kelaminnya. Nah, misal kata fa'ilun, berarti dia isim. Kenapa? Karena dia bertanwin, bunyi un di belakangnya. Nah, dalam kata fa'ilun itu pasti ada dua. Dia ada isim, dia ada bilangan, dan dia ada kelamin. Bilangannya apa? Kemarin kita sebutkan dia bisa mufrad untuk satu, bisa musanna untuk dua, bisa jamak untuk tiga. Kelaminnya apa? Kelaminnya hanya dua. Kalau tidak laki-laki ya, perempuan. Laki-laki disebut dengan muzakkar, perempuan disebut dengan mu'annas. Nah, itu yang perlu kita ulangi sebelum kita masuk ke materi yang baru. Baik. Sekarang kita masuk ke fi'il secara umum. Nah, kemarin kan kita masuk ke isim secara umum. Ini untuk membedakan saja. Membedakan secara umum, nanti ketika membaca Al-Quran, harapannya kita ini sudah paham. Minimal, oh ini isim, oh ini fi'il, oh ini kata kerja. Jadi, hari ini kita akan kejar itu. Nah, kita hari pertama, membedakan antara isim dan fi'il itu, bahwa fi'il itu tidak mungkin ada tanwin. Berarti ilmu dasarnya, karena kita baru belajar, semua kata yang tidak pakai tanwin diasumsikan bahwa dia adalah fi'il. Fi'il apa dia? Ya sudah, nanti tidak usah dibingungkan. Pokoknya sudah tahu, oh ini fi'il, alasannya apa? Alasannya karena tidak bertanwin. Nah, kenapa? Oh, karena kita baru belajar sampai di situ. Baik. Apa bedanya isim dan fi'il secara umum? Kemarin kalau isim dia tidak terikat oleh waktu. Nah, fi'il dia memiliki keterangan waktu. Dia terikat oleh waktu. Jadi kalau fi'il isim itu tidak memiliki keterangan waktu, fi'il itu memiliki keterangan waktu. Maka di dalam fi'il terdapat tiga hal. Di dalam isim tadi kita hanya mendapati dua hal, yaitu bilangan dan jenis kelaminnya. Nah, sekarang di dalam isim, di dalam fi'il terdapat tiga hal. Apa dia? Di dalam fi'il terdapat bilangan. Berarti sama seperti isim, sama-sama ada bilangan. Yang kedua, di dalam fi'il juga terdapat jenis kelaminnya. Oh, berarti masih sama seperti isim juga. Nah, yang ketiga yang membedakan, di dalam fi'il terdapat waktu terjadinya peristiwa atau waktu terjadinya pekerjaan. Nah, ini yang membedakan. Kalau isim tidak ada keterangan waktunya. Buku kan kata benda atau isim. Tidak ada keterangan buku itu kapan. Tidak mungkin. Kapan buku, orang bertanya. Kapan pena, kan tidak mungkin. Tapi beda dengan fi'il atau kata kerja. Kata kerja itu mesti ada keterangan waktu. Bisa kita belajar. Nah, orang kan tanya, belajarnya kapan? Kemarin, sekarang, atau besok? Nah, itu namanya keterangan waktu. Kita makan. Makan itu kata kerja.
Maka itu kapan? Kemarin, sekarang, atau besok. Nah, kemarin, sekarang, dan besok itu namanya keterangan waktu. Dan itu hanya ada pada fi'il atau kata kerja. Tidak ada dalam isim. Nah, dalam bahasa Arab, kemarin itu disebut dengan fi'il madi. Yang sekarang atau akan terjadi disebut dengan mudhari. Sedangkan perintah, makanlah, itu kan kata kerja, tapi bentuknya perintah. Belajarlah, tidurlah, bangunlah. Nah, itu disebut dengan perintah. Dalam bahasa Arab disebut dengan amar. Nah, jadi ada 3 keterangan waktu dalam sebuah fi'il. Kemarin atau sudah terjadi disebut dengan madi. Sekarang atau yang akan terjadi disebut dengan mudhari. Dan perintah untuk melakukan sesuatu disebut dengan amr. Tapi yang ini Bapak dan Ibu tidak perlu pusing terlebih dahulu. Nanti akan disinggung lebih dalam lagi. Nah, jadi diingat-ingat saja. Jadi tidak perlu untuk menaruh perhatian dulu ke sini. Nah, yang mana yang kita akan perhatian? Kita masih perhatian pada isimnya dulu. Nah, maka hari ini kita akan melihat isim itu ada apa saja tadi. Kan dalam isim ada bilangan dan ada jenis kelamin. Nah, telah kita jelaskan kemarin atau tadi bahwa di dalam isim itu terdapat bilangan, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Nah, untuk mengetahui bilangan di dalam sebuah isim, dia ditandai dengan perubahan di akhir katanya. Nah, perubahan di akhir kata itu disebut dengan i'rab. Nah, saya ulangi lagi. Kemarin disebutkan, atau tadi kita sebutkan, kita jelaskan, bahwa di dalam isim itu ada bilangan kata yang diuntukkan 1 orang, atau 2, atau 3, atau lebih. Yang kita kenal dengan istilah mufrad, musanna, dan jamak. Nah, untuk mengetahui kata itu untuk mufrad, musanna, atau jamak, dia ditandai dengan berubahnya di akhir kata. Nah, ada perubahan di akhir kata untuk menunjukkan, oh ini untuk 3, oh ini untuk 2, oh ini untuk 1. Nah, itu ditandai dengan perubahan di akhir kata itu. Nah, perubahan di akhir kata itu disebut dengan i'rab. Nah, disebut dengan i'rab. Nah, maka di dalam isim ada 3 i'rabnya. Ada 3 perubahannya. Saya ulangi lagi. Maka di dalam isim itu ada 3 kali perubahan. Atau 3 i'rab. Dia berubah pertama menjadi rafa, yang kedua menjadi nasab, yang ketiga menjadi jar. Ini lagi. Di dalam isim ada 3 kali perubahan kata itu. Dia rubah menjadi rafa, dia rubah menjadi nasab, dia rubah menjadi jar. Rafa itu adalah tanda asli, atau semua kata itu aslinya adalah rafa. Nah, sedangkan nasab dan jar itu hanya berubah karena ada sebab. Paham? Nah, jadi nasab dan jar itu berubah hanya karena ada sebab. Apa sebabnya?
nanti akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari di sini hari ini, yang perlu kita fokuskan hari ini adalah perubahan akhir kata dari setiap isim yang disebut dengan i'rab. Perubahannya ada 3, yaitu rafa, nasab, atau jar. Baik, kita masuk pelan-pelan. Yang pertama, i'rab isim itu ada namanya i'rab isim rafa. Ingat, di dalam isim tadi, selain ada bilangan, dia mesti ada jenis kelamin. Mufrad, muzakkar, atau mu'annas. Maka, sama, setiap perubahan itu mesti mengandung muzakkar atau mu'annas. Jadi, i'rab itu mesti mengandung uni untuk muzakkar atau mu'annas. Baik, kita masuk pelan-pelan. Perhatikan di tabelnya, nanti materinya akan saya kirim. I'rab isim yang rafa. Perhatikan, ada mufrad muzakkar, ada mufrad mu'annas. Nah ini, ada mufrad muzakkar, ada mufrad mu'annas. Berarti yang pertama untuk satu orang. Nah, baik muzakkar atau mu'annas. Kalau untuk satu muzakkar, mufrad muzakkar, dia tetap sebagaimana tasrifan atau wazan yang kita kirim kemarin. Contoh, dia ada kata fa'ilun. Nah, mana tanda i'rabnya? Tanda i'rabnya yang merah ini. Nah, ini namanya tanda i'rab. Apa tanda i'rabnya? Dia domah. Nah, yang domah ini disebut dengan i'rab rafa untuk mufrad. Nah, tandanya pakai domah. Arti dia rafa untuk mufrad. Berarti kalau jenengan ketemu kata yang bertanwin dan i'rabnya rafa di belakang itu, dan tanwinnya itu domatain atau domah, berarti dia adalah isim yang ber-i'rab rafa. Oke, mudah kita akan contohkan di Quran. Kita cari Quran. Kita akan cari contoh di Al-Quran. Bentar, kita carikan contohnya di Al-Quran. Surah Al-Baqarah saja biar mudah. Nah, di Al-Quran ada ayat yang bunyinya innalladzina kafaru sawaun. Nah, berarti sawaun. Kita sudah ketemu nih. Sawaun ini bunyinya un belakangnya. Tanwin. Tanwinnya domah tain. Oh, berarti ini 100% dia Rafa. Isim rafa. Isim apa? Rafa. Isim rafa. Nah, mana tanda rafanya? Domah tain. Berarti dia mufrad, muzakkar atau jamak? Mufrad dia. Ya, mudzakkar. Mufrad
Mudzakkar. muzakkar. Kenapa? Karena dia menggunakan tanda mufrad muzakkar, yaitu domah atau domatain. Nah, sudah mudah untuk mengetahuinya. Sawaun. Berarti innalladzina kafaru, inna kita belum tahu, alladzina kita belum tahu, kafaru kita belum tahu, sawaun. Sawaun kita sudah tahu, oh dia isim rafa untuk mufrad Mudzakkar. muzakkar. Nah, seperti itu. Ada lagi di akhir kata, di akhir ayat, walahum azabun azimun. Ada azabun azimun. Berarti azabun ini apa dia? Isim, Mufrad fiil, mudzakkar. atau huruf? Isim. Isim. Nah, berarti dia isim. Apa i'rabnya? Domaten. I'rabnya Rafa. rafa. Kalau tanya i'rab, namanya tandanya baru, tandanya Domaten. domatain. Nah, untuk siapa dia? Muzakkar apa muannas? Mudzakkar. Nah, untuk berarti kita sudah tahu kata azabun ini dia isim, dan untuk laki-laki atau kata-kata laki-laki. Oke. Nah, itu i'rab rafa mufrad. Sekarang mufrad muannas. Apa bedanya dengan muzakkar? Cari dulu kesamaan. Oh, cari beda. Kesamaannya ketika mufrad untuk muannas tandanya sama-sama Domaten. doma. Apa yang membedakan? Nah, yang membedakan kalau perempuan ditambah tak Buto. marbutoh. Berarti fa'ilun menjadi Fa'ilatun. fa'ilatun. Kalau ada kata karimun, berarti ini untuk Mudzakkar. muzakkar. Bagaimana merubahnya menjadi muannas? Karimatun. Nah, karimatun. Baik. Nah, itu untuk mufradnya. Ingat, di dalam isim ada mufrad, ada musanna, dan jamak. Nah, kita sudah selesai di mufrad rafa. Nah, sekarang kita turun ke musannanya. Musanna, i'rab musanna rafa. Yang pertama untuk muzakkar. Ingat, i'rab itu hanya berubah di akhir. Berarti di depan tidak mungkin berubah. Karena di depannya tidak mungkin berubah, masih sama saja. Tadi fa'ilah, berarti ini juga mesti dibaca fa'il. Ya, tinggal berubah ini saja ujungnya ini yang merah ini. Karena i'rab itu hanya berubah akhir kata. Jadi jenengan kalau membaca, nanti kalau membaca Quran atau membaca ketemu tulisan Arab, kalau temu tulisan yang mirip seperti ini, depannya mesti dibaca kari atau fa'i. Nah, kati. Kalau dia mirip sebenarnya, tinggal melihat ujungnya saja. Nah, itu mudahnya bahasa Arab sebenarnya. Karena bahasa Arab itu berpola. Dan polanya itu yang berubah hanya akhirnya. Depannya tetap. Nah, itu enaknya bahasa Arab. Makanya mudah bahasa Arab itu. Baik. Depannya tetap sama. Yang berubah adalah akhirnya. Ingat, lihat. Sekarang kita sedang membahas musanna rafa untuk
muzakkar. Perhatikan, apa yang berubah ketika musanna dia ketambahan ani. Nah, ujungnya. Dari fa'ilun menjadi Fa'ilani. fa'ilani. Nah, fa'ilani. Nah, berubah dari un menjadi ani. Berarti kalau kata karimun tadi, dari karimun, karimatun berubah menjadi Karimani, karimatani. karimani. Nah, itu untuk muzakkar. Muzakkar. Lalu bagaimana muannasnya? Muannas Karimani. sama tambahan tak di tengahnya. Nah, antara ani dan la ketambahan tak di tengahnya. Berarti dari karimani berubah menjadi Karimatani. Nah, karimatani. Sangat mudah. Berarti ketika bertemu kata seperti ini, kita sudah akan akan punya rasa, bahwa ini untuk mu'annas. Oh, ini untuk mu'annas musanna rafa. Oh, ini fa'ilani. Dia dalam bentuk isim untuk muzakkar musanna yang Rafa. Ya. Sekarang kita ke jamaknya. Jamak muzakkar rafa. Ingat, depannya tidak berubah. Yang berubah hanya akhirnya. Fa dan i-nya tidak berubah. Dia tetap dibaca fa-i. Apa yang berubah? Nah, dari fa'ilun yang mufrad tadi ketika jamak dia ketambahan una. Jadi dari fa'ilun menjadi Fa'ilun. fa'iluna. Nah, fa'iluna. Berarti dari karimun, karimani menjadi Fa'ilun. rimuna. Karimuna. Mana tandanya? Tandanya adalah una di ujungnya ini. Berarti kata karimuna ini berada dalam bentuk Jamak. isim yang jamak rafa. Nah. Oke. Sekarang kita yang ke jamak muannasnya. Coba perhatikan tadi di rafa mufradnya. Mufrad muannasnya. Perhatikan dia fa'ilatun. Fa'ilatun. Nah, ketika dia jamak, tapi tulisannya berbeda. Ininya sama tun. Ya, panjang pendeknya berbeda. Kalau mufrad dia pendek. Fa'ilatun. Tapi kalau jamak dia pendek. Fa'ilatun. Nah, apa yang menjadi tambahan? Dia ketambahan alif dan maf'ul dari fa menjadi fa dan jadi karimah. Jadi
Kalimatun. Kalau kita perkulitan seperti ini, yang mirip dengan mufrad muzakkar, mufrad muannas, muannas muzakkar, muannas, muzakkar muannas, misalnya seperti yang dirafah ini dalam keadaan rofa dan dalam bentuk ini. Baik, kita coba ke Al-Quran, kita cari contohnya. Dan kita carikan contohnya di Al-Quran. Nah, ini ada kata fihi zulumatun. Zulumatun. Ini kan tulisannya aslinya zulumatun, gini dia. Berarti zulumatun ini isim, fi'il apa huruf? Isim. Isim. Kenapa isim? Ada tanwin. Ada tanwin. Nah, apa i'rabnya? I'rabnya rofa. I'rabnya Rofa. apa tanda rofanya? Mana Ustaz? Mana? Sekarang untuk siapa dia? Jamak, mufrad atau musanna? Musanna. Untuk kenapa jamak? Karena ada tanda atun di akhirnya. Tanda zulumatun. Kalau kita pindahkan ke sini tadi, kita pindahkan ke yang rumus tadi, sangat mirip. Fa'ilatun. Zulumatun. Sangat mirip dia. Fa'ilatun zulumatun. Kalau musanna dia fa'ilatani, ada taninya. Berarti dia harusnya kalau musanna dia dibaca zuluma tani. Nah, karena dia jamak dia dibaca zulumatun. Berarti zulumatun tadi dia jamak. Nah, itu dia. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Pelan-pelan, biar tidak terlalu sekali saat langsung dimasukkan semua. Ini malah apa namanya? Muntah, Ustaz. Ya, malah bukan masuk, malah keluar semua. Baik, ada pertanyaan? Pak Irfan? Yang rofa itu kalau katanya asli ya Ustaz? Gimana? Kalau yang rofa itu asli gitu tadi ya? Nggih. Nah, nggih Bu Indah. Rofa itu asli dalam artian dia tidak memerlukan sebab apapun. Semua kata itu adalah rofa. Jadi selama tidak kemasukan apapun, kata itu nanti ketika kita praktek membaca kitab, dia harus dikembalikan ke bentuk aslinya, yaitu dibaca rofa. Nah, kalau sudah kemasukan,
baru dia bisa berubah menjadi atau dia. Itu Bu, udah. Ada lagi? Mbak Irfan? Dikirim lagi Ustaz, materinya tadi Ustaz. Tulisannya itu di sini kan nggak begitu kelihatan semua tadi. Iya betul, nanti saya kirimkan materinya. Yang pertama kemarin mana tahu hilang, yang kedua hari ini. Jadi kita cukupkan di sini dulu atau mau dilanjut ke tanda berikutnya? Ya kurang 10 menit ya Ustaz. Iya. Kalau mau dilanjut saya lanjutkan atau kita ke praktek di Al-Qur'annya saja. Nah, jadi biar menguatkan. Ya, cari contohnya Ustaz. Bantu mempraktekkan identifikasi setiap kata di Al-Quran. Nah, baik. Kita punya ayat dalam Quran, wallahu muhitun bil kafirina. Nanti ketika saya memberikan tugas mungkin untuk identifikasi, untuk membedah ayat, jadi kan tinggal seperti ini saja, cukup membedah apa yang sudah dipelajari saja. Ya. Contoh, ada ayat wallahu muhitun bil kafirin. Wow ini apa? Wow ini belum tahu karena memang belum diajari. Sudah di-X-kan saja, berarti belum tahu. Allah ini kan biasanya kita sudah tahu dia isim. Isim ya. Dalam tulis isim boleh isim. Kalau tulis belum tahu ya tidak masalah karena memang belum masuk materinya. Nah, mana yang sudah tahu? Sudah tahu ini ada muhitun ini. Nah, muhitun ini jangan sampai dibilang tidak tahu. Kenapa? Karena dia sudah ada tanda un. Nah, ada tanda tanda apa dia? Isim. Tanda. Berarti masukkan di pelajaran hari ini. I'rabnya apa? Rafa. Nah, i'rabnya rafa. Mufrad, musanna atau jamak dia? Mufrad. Nah, mufrad. Karena dia masih belum ada tambahan sama sekali. Ya. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar karena tidak ada Amat butonya. Isim perubahannya atau i'rabnya dia adalah rafa, peruntukannya dia untuk mufrad muzakkar. Nah, nanti terus seperti itu ketika tambah materi baru analisanya akan bertambah. Nanti suatu saat ketika kita sudah terbiasa menganalisa seperti ini satu persatu setiap kata, jenengan akan keluar sendiri di pikirannya ketika membaca tulisan itu, walaupun tanpa harokat, nanti dia sudah terbayang sendiri, oh ini harokatnya seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa setiap kata dianalisa seperti ini. Oke, seperti itu. Kata berikutnya, bil kafirina. Oh, ini kayaknya belum dipelajari atau belum diajarkan. Ini sudah tinggal silang saja karena memang belum diajari. Baik. Ada lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Inna ini apa? Inna belum dipelajari atau belum diajari. Allah juga belum. Ala juga belum. Kulli
juga belum. Nah, syai'in ini Sesuatu. kita sudah tahu, sudah diajari sedikit. Dia isim, fi'il apa huruf? Isim. Isim. Nah, kenapa tahu dia isim? Ada Ya. dan Ada tanwinnya. Tanwin. Nah, I'rab isim apa? apa? Nah, untuk berikutnya kan kita belum diajari, ya. belum diajari analisa yang ini. Ya sudah, lewati saja ke qadirun. Qadirun ini apa dia? Isim. Isim. Apa i'rabnya? Rafa. Rafa. Mufrad, muzakkar, mufrad apa mufrad, musanna atau jama'? Mufrad. Nah, mufrad. Ya, Mudzakkar. mufrad, Mudzakkar. Terus seperti itu, nanti semakin banyak materi, analisanya semakin akan bertambah, dan semakin akan banyak yang akan kita ketahui di Al-Quran itu. Oh, ini katanya untuk ini, oh ini katanya digunakan untuk ini. Tapi untuk mencapai itu pelan-pelan. Ya, Ustaz. Nah, tidak perlu sama seperti orang lomba lari jarak jauh itu. Orang lomba lari jarak jauh kan bukan cepatnya yang penting. Kalau lari memang seret, semangat di awal, tapi nanti dia akan capek di tengah. Nah, tapi yang penting kan ritmenya sebenarnya, larinya pelan tapi sama langkahnya pasti, nanti tidak akan sampai. Nah, terakhir kita analisa yang terakhir. Ada kata summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Nah, fahum ini kan belum diajari. Ya, Lewati, belum diajari. Lewati, yarji'un belum diajari. Lewati. Nah, summun, bukmun, umyun bentuknya sama. Bunyi akhir katanya sama. Berarti semua kata ini analisanya pasti sama. Apa mereka ini? Semuanya ada tanwin. Berarti semuanya ini adalah Isim. Semuanya ini tidak ada tambahan tak marbutah, tidak ada tambahan alif dan nun, tidak ada tambahan tak maftuhah. Semuanya ini Mufrad mudzakkar. mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar. Yang i'rabnya enggak dia, Ustaz. Gimana? I'rabnya Ini i'rabnya untuk Rafa. balikkan lagi. Ummun, bukmun, umyun berarti dia adalah isim, i'rabnya rafa, tanda rafanya dhammah tain, diuntukkan mufrad muzakkar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mudah nggih? Insyaallah, Ustaz. Nah, insyaallah kita akan berupaya menjadi kelas yang semudah mungkin untuk memahami bahasa. Amin. kasih PR, Ustaz. Kenapa Indah? Kasih PR. Iya. Kok baru di awal sudah dikasih tugas? Ya nggak apa-apa, di share di grup aja, Ustaz, nanti dibahas minggu berikutnya, akad berikutnya. Nanti saya
Karena sudah minta, akan saya kirimkan tugasnya dan Iya. link kelas kita hari ini untuk bisa diulang di Barangkali pembahasan ahad depannya cuma 5-10 menit atau paling lama 1/4 jam lah. Selanjutnya materi baru gitu, Ustaz. Oh, iya, siap. Baik. Cukup ya? Insya Allah cukup, Ustaz. Iya, salah cukup. Karena kita ini pakai Google Meet yang tidak premium. Google Meet yang tidak premium itu bertahan 60 menit. Setelah 60 menit ya mati secara otomatis. Iya. Baik, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Semoga diberikan kefahaman sebagai upaya kita dalam mempelajari agama ini salah satu cara yang kita lebih dan kurang saya mohon maaf, ada salah kata saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khairan katsir. Sami-sami.